Konflik komedian Bopak Castello dengan istrinya Putri Mayang Sari terus memanas. Pasca menolak tes DNA, pihak Putri melakukan serangan balik ke kubu Bopak. Tanpa tedeng aling-aling, Putri mengaku sempat meminta uang kepada Bopak untuk biaya menggugurkan kandungan karena dirinya kalut dan malu lantaran kandungannya terus membesar. Sementara Bopak tak kunjung menikahinya. Seolah merestui, Bopak pun memberi uang 600.000. Padahal menurut Putri, Bopak menjanjikan akan memberi 1,5 juta rupiah. Waktu itu juga aku sempat minta uang untuk gugurin kandungan ya, karena di sini aku ragu sama dia gitu. Kenapa kok dia iya janji doang, ya kita nikah nanti nikah. Dan itu jumlahnya dia bilang katanya 1,5 juta lah, tapi demi Allah ya dia cuma ngasih 600.000. Di situ karena aku ragu sama dia janji doang ingin nikahi aku. Dari situ aku pikiran otak aku sudah buntu, akhirnya aku minta buat gugurin karena dia di situ tidak mau tanggung jawab karena dia janjiin aku doang gitu. Tak tahan dengan derita yang dialami, Putri pun mengadu pada sang ayah. Singkat cerita, berkat campur tangan sang ayah, Bopak pun menikahi Putri. Karena itu ia merasa terhina ketika Bopak mengirim surat memintanya mengantarkan Talafaza Indrayana Bidui, buah cintanya dengan Bopak, lakukan tes DNA. Lain cerita kalau hal itu dilakukan 3 tahun lalu saat pertama kali bocah tak berdosa itu keluar dari rahimnya. Mungkin Putri bisa memahami keraguan Bopak. Sangat tersinggung ya, dia cuman bikin surat untuk permohonan tes DNA. Kalau dia memang laki-laki jantan, dia harusnya langsung ngomong gitu, langsung datang ke rumah aku minta izin untuk tes DNA. Tapi aku sangat tersinggung dan aku sangat menolak untuk tes DNA. Intinya mas, supaya kita nggak ada fitnah satu sama lain lah. Kita punya sisi lain, penasaran sama bapak ngobrol-ngobrol, Pak boleh nggak tes DNA, dosa nggak? Ya enggak lah gitu, kenapa buat suara hati kita aja. Jadi wajar, manusiawi lah kita kalau bisa berpikir ke sana kan gitu. Kenapa Bopak ingin melakukan tes DNA? Supaya bisa selesai polemik ini dengan secepatnya. Saya tegaskan sekali lagi, selama saya pacaran sama Bopak, saya nggak pernah berhubungan dengan orang lain selain Bopak. Dan ini juga ada buktinya, waktu itu aku ke Bogor, ke kosan dia. Nih dia masih ingat gak nih, dulu dia melakukan hubungan sama aku di kos-kosan dia di Bogor, dan di sini juga di kos-kosan teman aku dia melakukan itu. Dan aku sangat kecewa banget dia melakukan tes DNA, itu nggak pantas. Dia laki-laki macam apa, dia nggak mau tanggung jawab, nggak tanggung jawabnya. Sekarang dia mau tes DNA. 3 tahun yang lalu kemana dia kalau memang dia melakukan tes DNA sekarang? Sampai Mas Bopak nggak ada kabar aja, kakak saya masih menjaga kehormatannya. Ada yang mau sama kakak saya tapi stop dulu, saya ini karena saya nunggu kejelasan gitu. Saya dulu tapi pasti ya. Kenapa ya Mas Bopak kok di media kok enakan sih ngomong iya, single nih? Dia bermesraan dengan beberapa wanita, dia cium-ciuman gitu depan di publik ya kan. Ya gimana ya, dia nggak ini ya jaga. Di belakang ini anak istri ngelihat. Apapun dalih Bopak ditepis oleh Putri dan keluarganya. Bahkan Putri menuduh Bopak sengaja meminta tes DNA untuk mencari sensasi. Yang menyakitkan Putri, upaya itu dilakukan Bopak dengan menyudutkan dirinya dan mengingkari apa yang pernah mereka lakukan hingga buah cinta mereka terlahir ke dunia. Dibikin kayak lawakan aja gitu, lucuan gitu. Kenapa kok dia baru melakukan tes DNA sekarang? Setelah sudah heboh seperti ini, lucu aja gitu ya kan, dia mau tes DNA. Ini kayak bagaikan dibikinin lawakan, mentang-mentang dia pelawak, dia mau ngelawakin aku juga gitu kan, nggak masuk di akal. Aku nggak mau lah seperti itu, kayak aku dipermain-mainin gitu. Dan aku juga udah tersinggung ya kan, dia meragukan, emang dia lupa dia udah bikin nama aku gitu. Dia ya mungkin ya cukup aku dan Bopak dan Allah yang tahu gitu aja. Nanti kebenarannya nanti akan terungkap. Nah itu kan balik lagi nanti masyarakat yang tahu tuh kenapa kan gitu. Tapi pada intinya Bopak tidak mengejas. Intinya kalau Bopak cuma bicara masalah kepuasan hati aja. Suara hati ini pengen begitu, bahwa melakukan tes DNA ini supaya kita punya jawaban yang baik, supaya jangan ada fitnah sekiri kanan, itu aja. Tak kalah panas, masih ada rangkaian berita seru dan menarik mengisi lembaran Hot News hari ini. Pasca menuduhan Suta, kini malah UGB dituduh ambil emas dan uang 1 miliar dari mantan pasien di Kalimantan. Juppe dan Melanie Subono terus galang dana untuk Satina yang akan dihukum pancung. Dan 17 tahun gelaran Panasonic Gobel Awards. Seperti apa kisah lengkapnya? Saksikan Inten Hot News di segmen berikutnya.
Sederet kisah yang tak kalah panas akan hadir dalam Intense Hot News hari ini. Mulai dari kisah UGB yang kini dituduh balik mengambil emas dan uang 1 miliar dari mantan pasien, Juppe dan Melanie Subono terus menggalang dana untuk Satinah yang terancam hukuman pancung. Simak semuanya hanya dalam Intense Hot News sesaat lagi.